Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya di mata kuliah pemasaran global, kita ngobrolin tentang konsep dasar pemasaran global dan bagaimana pemasaran global ada di wilayah ekonomi internasional. Apa saja komponennya dan apa saja pengaruhnya. Dan di pertemuan sekarang kita mau ngobrolin salah satu komponen penting dalam pemasaran global, yaitu lingkungan ekonomi global. Apa itu lingkungan ekonomi global? Sederhananya, lingkungan ekonomi global adalah tempat dalam tanda kutip di mana interaksi ekonomi global terjadi. Sehingga berdasarkan definisi ini, seluruh dunia pada dasarnya ketika mereka terlibat dalam aktivitas ekonomi internasional antar negara, maka kemudian dia menjadi lingkungan ekonomi global. Kecuali misalkan ada wilayah yang dia mengucilkan diri atau menutup diri dan tidak pernah ada upaya yang berhasil untuk membuat dia terlibat dalam kegiatan ekonomi yang sifatnya antar negara atau kegiatan perdagangan yang sifatnya internasional, maka dia tidak bisa disebut dengan lingkungan ekonomi global. Tetapi secara teoritis pada dasarnya semua tempat sepertinya bisa kita kategorikan sebagai lingkungan ekonomi global. Nah, dalam lingkungan ekonomi global ini ada beberapa faktor yang ikut membentuk atau mempengaruhi. Yang pertama adalah agregat agregat aktivitas ekonomi serta bagaimana naik turunnya permintaan dan penawaran di pasar global. Dan yang kedua, yang juga ikut membentuk atau mempengaruhi lingkungan ekonomi global adalah bagaimana si pembuat kebijakan dan regulator ini membuat kebijakan, baik kebijakan ekonomi secara langsung maupun kebijakan sosial politik yang berimbas pada kegiatan ekonomi, sehingga kemudian akan mempengaruhi perkembangan ekonomi baik di negara tersebut maupun kaitannya dengan interaksi ekonomi negara tersebut dengan negara lain dalam lingkup ekonomi global. Nah, lalu apa sih sebetulnya pengaruhnya dari lingkungan ekonomi global terhadap pemasaran global? Pertama yang harus kita ingat kembali atau tekankan kembali adalah bahwa pemasaran global ini dalam tanda kutip terjadi di wilayah lingkungan ekonomi global. Karena sebagaimana kita diskusikan di pertemuan sebelumnya, pemasaran ini kan bagian kecil dari ekonomi secara umum, sehingga pemasaran global juga merupakan bagian dari salah satu aktivitas yang terjadi di dalam sistem atau di dalam lingkungan ekonomi global. Nah, sehingga pada akhirnya corak pemasaran global itu akan dipengaruhi atau dibentuk oleh sistem ekonomi global. Sistem ekonomi global ini bukan berarti bahwa satu globe memiliki satu sistem ekonomi satu aja gitu, tidak. Tapi sistem ekonomi global adalah sistem ekonomi yang berlaku di dunia dan itu bisa jadi berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain, antara satu katakanlah misalkan benua dengan benua lain tergantung kecenderungannya. Nanti kita akan lihat bagaimana Gigen mendefinisikan sistem ekonomi menjadi 4, dan teman-teman bisa cek juga di referensi yang sudah saya kasih. Nah, walaupun secara teori yang pertama mempengaruhi adalah lingkungan ekonomi global, tetapi juga dinamika yang terjadi dalam pemasaran global mau tidak mau juga akan turut mengubah atau mentransformasi lingkungan ekonomi global. Jadi bisa merupakan suatu pengaruh yang saling gitu, tidak hanya dari pemasaran global terhadap ekonomi global, tetapi juga sebaliknya. Nah, dalam lingkungan ekonomi global, apa saja aspek yang dibahas? Yang pertama ada sistem ekonomi global, tadi sudah disinggung sedikit, terus kemudian ada stage of economic development, ini lebih ke tahap atau level ekonomi suatu negara berdasarkan pendapatannya, dan yang terakhir ada balance of payment. Jadi tiga ini yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Kita mulai dengan sistem ekonomi global. Nah,
Tadi saya sudah menyinggung sedikit bahwa dalam buku referensi yang kita gunakan itu ada 4 sistem ekonomi global yang dijabarkan. Yang pertama itu market capitalism atau kapitalisme pasar, yang karakteristik utamanya itu adalah konsumen berhak memutuskan mereka mau produk apa. Dan setelah konsumen memutuskan mereka ingin atau demand-nya apa terhadap suatu produk, maka perusahaan akan menentukan bagaimana cara produksinya, berapa banyak, channel distribusinya gimana, harganya berapa, dan seterusnya. Sehingga kemudian dinamika perdagangan, dinamika pemasaran itu memang murni digerakkan oleh pasar dan oleh modal. Nah, dalam sistem ini, peran negara itu sangat minimal. Negara hanya memfasilitasi dan mendorong agar perusahaan bisa berkompetisi secara sehat dan bagaimana agar konsumen yang memiliki demand dan keinginan ini dapat terlindungi. Dan contohnya itu biasanya di negara-negara Amerika Utara dan Eropa Barat. Yang kedua ada centrally planned socialism atau sosialisme yang direncanakan atau yang dikontrol terpusat. Nah, dalam sistem ini, negara memutuskan produk atau jasa apa yang harusnya diproduksi dan berapa banyak produksinya. Nah, baru kemudian konsumen hanya bisa membeli apa yang tersedia. Jadi kalau di kapitalisme, konsumen yang berhak menentukan pengen apa, kemudian perusahaan akan memenuhi kebutuhan itu. Kalau di centrally planned socialism, negara yang memutuskan, oh penduduk saya butuh ini nih. Kemudian konsumen ya tinggal mengkonsumsi apa yang disediakan oleh negara gitu. Dan dalam centrally planned socialism juga industri lebih banyak dimiliki dan dikontrol oleh pemerintah, sehingga pemerintah merencanakan, memproduksi, menjual, dan konsumen hanya menerima dan mengkonsumsi saja gitu. Nah, tapi dalam referensinya tidak dijelaskan contoh yang konkret yang masih menerapkan centrally planned socialism. Dan bahkan si penulisnya juga mengakui bahwa dua sistem ini itu secara teori memang mungkin, tetapi dalam prakteknya itu nyaris tidak terjadi karena pasti ada persinggungan, ada percampuran antara beberapa hal yang berhubungan dengan sosialisme, beberapa hal yang berhubungan dengan kapitalisme. Maka kemudian dia menyampaikan dua teori lain. Dia menyampaikan satu sistem lain bernama centrally planned capitalism yang karakteristiknya adalah dia sistemnya kapitalisme, tetapi dia memperbolehkan peran pemerintah yang besar gitu. Nah, sehingga dalam sistem ini mayoritas sumber daya itu dikontrol oleh pemerintah. Walaupun sekali lagi sistem yang diberjalankan atau diberlakukan adalah kapitalisme. Nah, akibat dari situasi ini adalah maka alokasi sumber daya itu tidak lagi berorientasi pasar, tetapi berorientasi komando atau pemerintah. Jadi di dalam sistem ini kapitalisme bisa tumbuh, perusahaan swasta bisa tumbuh, tapi peran pemerintah itu sangat besar, sangat dominan. Dan contohnya adalah Swedia dan dalam beberapa hal juga termasuk Jepang. Yang kedua adalah market socialism atau sosialisme pasar. Nah, kalau ini dia sistem sosialisme, tapi dia memperbolehkan dalam beberapa hal kepemilikan pribadi atau swasta. Jadi kalau yang centrally planned capitalism, kapitalisme, tapi memperbolehkan beberapa hal yang berhubungan dengan sosialisme untuk terjadi, dalam hal ini peran pemerintah yang besar. Kalau market socialism, sosialisme, tapi memperbolehkan untuk kepemilikan pribadi atau swasta dimungkinkan di dalam sistem tersebut. Dan contohnya adalah China. Jadi Cina, kemudian negara-negara sosialis komunis tidak lagi mengadopsi sosialisme murni, tetapi mulai mengkombinasikan antara sosialisme dan kapitalisme sehingga kemudian disebut sebagai market socialism. Nah, berikutnya ada stage of economic development. Jadi ini menjelaskan tentang level posisi atau karakteristik negara berdasarkan level atau tingkat pendapatannya. Ada negara yang berkategori low income dengan pendapatan rendah,
Dan biasanya di negara-negara ini itu industrialisasinya masih terbatas, mayoritas penduduk masih bekerja sebagai petani, kemudian akibatnya literasinya rendah, kualitas pendidikan juga tidak bagus-bagus amat, kondisi sosial dan politik juga kadang-kadang tidak stabil. Contohnya adalah Burundi dan Rwanda. Menariknya di buku ini juga Indonesia dikategorikan sebagai low income, tetapi dengan catatan bahwa Indonesia low income tapi memiliki potensi akselerasi yang tinggi sehingga dalam beberapa tahun ke depan mungkin saja akan pindah stage, akan pindah level. Buku ini ditulis tahun 2003 dan hari ini sebelum pandemi tentu saja kita belum tahu apakah pandemi akan mengubah posisi atau level pendapatan kita seberapa parah. Tapi yang jelas Indonesia 2020 sudah bergeser kategorinya tidak lagi low income, bahkan digadang-gadang bisa menjadi high income country gitu, negara dengan pendapatan tinggi yang besar. Level kedua ada lower middle income, jadi ini menengah bawah. Biasanya negara jenis ini memiliki keunggulan kompetitif dalam hal menyediakan tenaga kerja yang cocok untuk industri yang sifatnya labor intensif. Negara tersebut memiliki tenaga kerja yang banyak, tapi dalam tanda kutip tidak terlalu terlatih dan terampil sehingga peruntukannya lebih cocok pada kerja yang intensif labor atau pekerjaan atau industri yang membutuhkan lebih banyak tenaga kerja tidak terampil. Sehingga kemudian secara penghasilan dia meningkat sedikit dibanding low income, tetapi tidak signifikan peningkatannya. Pada 2003 yang jadi contohnya adalah Thailand dan China, walaupun hari ini China jadi raksasa ekonomi dunia. Yang berikutnya ada upper middle income, ini menengah atas. Biasanya kalau menengah atas ini dia karakteristiknya adalah mulai stabil industrialisasinya, kemudian populasi yang kerja di pabrik yang populasi yang bekerja di pertanian berkurang. Contohnya Malaysia dan Brazil. Jadi ini juga agak miris kalau kita lihat situasi ini dari kacamata environmentalis gitu. Karena perkembangan atau kenaikan level ekonomi, level pendapatan suatu negara ternyata lebih banyak didorong oleh industrialisasi, yang industrialisasi ini kadang-kadang beresiko atau menghabiskan lahan subur pertanian atau membuat kemudian pertanian jadi sesuatu yang tidak menjanjikan lagi secara opportunity cost sehingga ditinggalkan dan akibatnya ya lahan produktif jadi tidak berdaya guna, tidak bermanfaat. Walaupun ini di luar konteks, gara-gara pandemi banyak orang kemudian realize untuk kembali ke pertanian dan melakukan pendekatan-pendekatan teknologi dan akselerasi untuk membuat pertanian ini bisa menghasilkan produk yang lebih menguntungkan, sehingga pertanian tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan rendahan, pekerjaan yang ciri khas dengan low income countries, dan seterusnya. Dan ini juga terkonfirmasi dilihat di high income, bagaimana high income countries ini didefinisikan sebagai negara yang sudah stabil, sudah bonafit, sudah keren gitu si industrialisasinya, negara yang sudah berbasis industri dan seterusnya seperti Amerika, kemudian Jepang dan seterusnya. Dan high income ini biasanya jadi anggota G7, kelompok elit 7 negara yang memiliki income tinggi, dan juga jadi anggota OECD juga. Itu adalah kayak grup-grup negara-negara yang kaya-kaya, seperti itu. Dan kalau kita baca tulisannya Chomsky, juga tidak bisa dipungkiri bahwa ekonomi internasional, perdagangan global, pemasaran global itu banyak dipengaruhi atau banyak digerakkan oleh kapital, oleh resource yang dimiliki oleh negara-negara dengan penghasilan tinggi ini. Nah, tapi ada juga pendekatan lain untuk melihat level income negara-negara. Ini datang dari Hans Rosling dalam buku Factfulness, buku yang sangat menarik, sangat mind-blowing dan mencerahkan. Dan dalam pendekatan yang dikatakan oleh Hans Rosling, ini sangat sederhana. Jadi ada 4 level income.
Level 1 itu rata-rata masyarakatnya, agregatnya adalah mendapatkan $2 per hari atau sekitar 30.000 per hari. Yang level kedua itu mendapatkan $8 per hari, berarti sekitar 100 lebih, 160-an. Terus kemudian ada level 3, $32, dan level 4 di atas $32 per hari. Nah, kalau untuk melihat lebih spesifiknya lagi, apa yang didapat atau apa konsekuensi dari perbedaan kelas atau penghasilan tadi. Nah, kalau misalkan di negara-negara yang masih level 1, di mana masyarakatnya secara umum rata-rata berpenghasilan maksimal lebih kurang 30.000 per hari atau $2, itu sumber daya airnya susah didapat, kemudian mereka kemana-mana jalan kaki, mungkin juga nggak punya sandal, dan untuk masak juga mereka memanfaatkan kayu bakar dan seterusnya, sehingga waktu habis tanpa menghasilkan nilai tambah secara finansial yang signifikan. Nah, kalau di level 2, ini mereka sudah punya sepeda nih untuk ngambil air, sehingga nggak repot lagi, nggak mesti jalan kaki. Mereka nggak mesti telanjang kaki, berjalan sejauh mungkin untuk dapat air, karena mereka udah bisa beli sepeda dengan penghasilan mereka, dan untuk masak mereka sudah bisa beli gas, walaupun mungkin kompornya masih sangat sederhana. Nah, kalau level 3 ini dia udah nggak pusing lagi untuk nyari air setiap hari, dia udah punya keran dan sistem air yang baik, sehingga kemudian air bisa diambil dari sana, dia udah punya motor, sehingga nggak perlu go west sejauh mungkin untuk dapat air dan seterusnya, dan kompornya juga udah kompor gas yang standar, gitu. Nah, kalau yang level 4 ini udah berkali lipat lebih keren lagi, gitu. Mereka jangankan keran biasa, bahkan mereka punya keran cuci piring, mungkin juga punya keran air panas, ada bathtub dan lain sebagainya, kemudian mereka punya mobil, kemudian untuk masak juga mereka punya rice cooker, punya microwave, dan seterusnya, gitu. Jadi double penambahan secara berkali 2 dari level pendapatan ini itu bisa berdampak sangat besar terhadap kesejahteraan, terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Nah, secara umum tadi pendekatan yang disampaikan Hans Rosling maupun dengan yang referensi yang kita gunakan ini sama aja, karena ada 4 kelas ekonomi. Nah, tetapi dalam konteks referensi yang kita gunakan, ini ada diceritakan bagaimana ekonomi dunia ini memiliki 3 pusat, sehingga kalau perusahaan ingin menguasai pasar global, pemasarannya ingin sukses, maka 3 pusat ini harus dikuasai. Pusatnya ada Jepang, ada Amerika Serikat, dan ada Eropa Barat. Kalau perusahaan sudah menguasai 3 wilayah ini, besar kemungkinan dia bisa menguasai the rest of the world, bisa menguasai sisa yang lainnya. Nah, tetapi apakah itu tetap berlaku ataukah sudah bergeser? Ini berdasarkan penelitiannya Hans Rosling. Jadi menurut Hans Rosling akan ada kemungkinan pergeseran pusat ekonomi dunia karena ada pertumbuhan yang sangat pesat di wilayah lain yang sebelumnya didominasi oleh Eropa dan Amerika. Dan yang terjadi adalah ternyata jawaban yang tepat dari 3 map ini adalah yang A, di mana masyarakat di daerah Papua ini, masyarakat di daerah Asia dan Afrika itu jumlahnya jauh lebih banyak ketimbang masyarakat yang ada di Eropa dan Amerika, terutama yang Asia. Nah, dengan apa maknanya jumlah masyarakat yang banyak? Masyarakat dalam konteks ekonomi bisa dilihat sebagai konsumen terutama, dan bisa dilihat sebagai produsen. Ketika dilihat sebagai konsumen, maka semakin banyak konsumen, maka semakin menjanjikan suatu pasar. Ketika masyarakat dominannya berada di wilayah Asia, maka otomatis pasar yang menjanjikan adalah di Asia. Ketika pasar di Asia menjanjikan, maka pergeseran investasi akan beralih ke Asia. Ketika investasi masuk ke Asia, maka kemudian pertumbuhan ekonomi bisa dipercepat sehingga peningkatan kualitas ekonomi itu bisa juga dipercepat di Asia. Maka kemudian
Di hasil risetnya Hans Rosling bisa dilihat bagaimana India, Cina itu menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, yang sangat tinggi, bahkan leading di growth, dan bahkan beberapa negara di Eropa itu mengalami stagnasi dalam hal pertumbuhan. Yang menariknya menurut Hans Rosling juga Indonesia memiliki kans untuk berkembang karena pasar yang besar, karena kemudian akselerasi ekonomi dan seterusnya. Maka kemudian dari sana berdasarkan income level 4, itu 2017 itu 60% orang yang berpenghasilan di atas $32 per hari, itu 60% ada di barat, 40%-nya ada di sisa dunia yang lainnya. Sehingga dapat kita bayangkan bagaimana mayoritas uang, investasi, dan transaksi perdagangan itu didominasi atau dikuasai oleh Barat pada tahun 2017. Tapi dengan adanya pergeseran tadi, di tahun 2040 diperkirakan juga akan berubah. Jadi yang ada di Barat hanya akan tinggal 40%, sedangkan yang di luar Barat itu akan meningkat jadi 60%. Maka kemudian ada buku yang bilang, apakah jangan-jangan masa depan ekonomi dunia dan masa depan dunia itu ada di Asia dengan menimbang perkembangan ekonomi yang besar tadi. Terakhir, kita ngobrolin balance of payment. Apa itu balance of payment? Balance of payment itu adalah catatan seluruh transaksi ekonomi suatu negara dengan negara-negara lainnya. Balance of payment ini ada dua. Yang pertama ada current account. Ini perhitungan umum yang mencakup transaksi perdagangan dan sumbangan kemanusiaan, yang mana current account ini bisa berkategori dua, defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika uang yang dikeluarkan untuk membayar impor itu lebih besar ketimbang uang yang masuk dari hasil ekspor. Sedangkan surplus itu uang yang dapat dari ekspor lebih besar dibanding dengan uang yang dikeluarkan untuk membayar impor. Yang kedua, ada capital account, dan ini adalah catatan semua investasi yang masuk ke negara tersebut, baik investasi jangka panjang, kemudian portofolio investment, atau arus modal yang sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang. Oke, jadi itu untuk pertemuan kita sekarang. Kita membahas lingkungan ekonomi global, kita membahas bagaimana lingkungan ekonomi global ini terdiri atas sistem ekonomi global yang terdiri atas 4 sistem. Kemudian ada stage of economic development, di mana negara di dunia ini ternyata terbagi atas 4 kategori berdasarkan level pendapatan, dan bagaimana level pendapatan ini ternyata bergeser dari yang asalnya dikuasai oleh Barat, kemudian sekarang akan bergerak menuju ke Asia, dan yang terakhir ada balance of payment yang terdiri atas current account dan capital account. Demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.